Selamat mendengarkan podcast ini. Kalau Bapak Ibu belajar bagaimana tersusunnya Alkitab menjadi satu buku, satu kitab yang berjumlah 66 kitab itu, Bapak Ibu akan benar-benar menjadi takjub. Objektivitasnya bisa dipercaya. Kalau kitab suci tulis oleh satu orang, objektivitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi Alkitab kita ditulis selama 1500 tahun oleh kurang lebih 40 penulis. Dari tahun 1440 sebelum Masehi sampai akhir abad pertama. 40 penulis. Dan betapa sinerginya Alkitab kita untuk menyatakan karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Bapak Ibu mempelajari dengan teliti latar belakang teks asli Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan betapa cerdasnya Alkitab itu. Dan jika kita belajar sejarah penulisan Alkitab, tokoh-tokoh yang menulis Alkitab adalah orang-orang cerdik pada zamannya. Seperti Musa adalah anak Firaun yang belajar sebagai pangeran Firaun. Daniel sebagai bangsawan. Lukas seorang tabib. Dan banyak lagi, saudara. Bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Petrus saja walaupun sebagai narasumber, tapi karena Petrus seorang nelayan yang tidak berpendidikan, maka Tuhan tidak memakai Petrus untuk menulis Injil. Markus muridnya, yang bisa merangkai kata, menyusun kalimat, dan membuat sistematika dari penulisan yang begitu baik. Hebat, saudaraku. Murid-murid Tuhan Yesus walaupun bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, tapi tidak dipercayai seperti Paulus, seorang sarjana yang pernah sekolah di satu sekolah terkenal pada zamannya, School of Hillel, yang dibawa asuhan Gamaliel, seorang profesor agama Yahudi. Maka Pauluslah yang menulis 1/3 dari Injil yang kita miliki. Tuhan bukan tidak memakai orang bodoh, tapi Tuhan memakai orang pada tempatnya. Jadi Alkitab yang kita miliki ini luar biasa sebenarnya, saudara. Sayang kalau kita tidak membaca dan menggalinya secara serius. Nah, melihat kitab Kejadian, saudaraku. Di Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, Tuhan melarang Adam makan buah. Satu buah yang ada di tengah taman, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tetapi manusia pertama ini tidak taat. Sehingga Tuhan menghukum. Kata menghukum, maaf saya beri tanda kutip. Sebab ternyata itu bukan hukuman semata, tapi solusi. Manusia harus mati. Pada hari kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tapi sementara saya pinjam kata hukuman dulu, saudara. Hukuman mati terhadap Adam sebenarnya hukuman mati bagi semua keturunannya. Semua kita ini seperti orang-orang yang terhukum mati. Dan setiap kita harus mengingat bahwa kita orang-orang yang terhukum mati, yang menjalani hari-hari hidup ini, tahun-tahun hidup kita menunggu eksekusi. Saya mengajak kita merenungkan hal ini, menghayatinya, dan merasa dengan dalam. Kita orang-orang yang terhukum, yang menjalani dan melewati hari, tahun-tahun hidup ini, menunggu eksekusi kematian. Bapak Ibu saudara sekalian, perenungan ini akan makin kuat ketika seseorang mengidap penyakit yang dokter angkat tangan, hands up. Perenungan ini harus makin kuat tatkala rambut memutih, gigi satu persatu tanggal,
tubuh makin rentan. Perenungan ini harus makin kuat, saudaraku. Pada saat orang ada dalam situasi di mana kematian dekat, entah oleh karena mara bahaya atau ancaman. Tetapi seharusnya tanpa melewati hal-hal tersebut, kita harus sudah menghayati secara mendalam, saudaraku, dan menerima itu sebagai realitas yang dekat dengan kita, karena memang itu realitas yang benar-benar dekat dengan kita. Coba pada malam hari saudara bangun, saudara lihat pasangan hidup, lihat anak-anak, ya, anak-anak kita, ya, yang kita timang-timang, besar sedikit, berpacaran, lalu diboyong pasangan hidupnya. Tinggal suami istri, lalu nunggu siapa yang dulu dieksekusi. Ya, itu fakta hidup, saudaraku. Tetapi kesenangan-kesenangan hidup dan kesibukan-kesibukan membuat kita lupa, kita lalai. Seakan-akan perjalanan ini tidak ada ujungnya. Seakan-akan perjalanan hidup kita ini tidak ada akhirnya. Lalu, saudaraku, kelalaian ini membuat manusia hidup ceroboh. Hidup semau gue, seakan-akan tidak ada pertanggung jawab di akhir perjalanan hidupnya. Kesibukan dan kesenangan ini membuat manusia lalai bahwa hidup yang dia miliki hari ini akan berlanjut terus di kekekalan. Bahwa ada dunia lain selain dunia yang dimiliki hari ini. Kelalaian ini membuat manusia membuang waktu dengan sia-sia untuk hal-hal yang tidak mendatangkan berkat abadi atau berkat kekal. Ingat, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudara sekalian saat ini secara dalam kita gores bahwa kita orang-orang yang terhukum mati, yang melewati hari-hari ini, tahun-tahun ini menunggu eksekusi kematian. Berkenaan dengan ini pengkhotbah mengatakan, saudaraku, lebih baik kita datang ke rumah duka daripada kita datang ke pesta. Lebih baik kita berduka cita di rumah duka daripada bersukaria. Kenapa, saudaraku? Bukan hanya karena empati dengan orang yang sedang berduka cita kehilangan orang yang dicintainya, tetapi supaya manusia melihat realitas ini. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19, mari kita baca. Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19, dan setelah ini ada banyak hal yang agak rumit, saya akan jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Oke. Seminta Bapak Ibu memperhatikan dengan serius apa yang saya kemukakan, dan ini bukan satu hal yang mudah untuk dijelaskan. Kehidupan yang kita miliki dan dimiliki manusia hari ini sebenarnya bukanlah kehidupan yang dirancang Tuhan. Tuhan tidak merancang kehidupan seperti yang dimiliki manusia hari ini, saudara. Ini kehidupan yang jauh dari standar. Ini kehidupan yang sudah mengalami kemerosotan yang jauh. Ini produk gagal. Produk gagal karena manusia memberontak kepada Allah. Seperti yang tadi kita baca, wanita harus melahirkan dengan penderitaan,
onak dan duri tumbuh di bumi. Manusia laki-laki harus bersusah payah untuk menemukan nafkahnya, dan dari debu kembali ke debu, mati. Eksekusi tadi, ya. Ini yang satu ini mestinya saudara goreskan dalam-dalam, ya, saya katakan, ya. Coba harus ingat, yang satu ini harus menggores secara mendalam di hati saudara. Mau apapun, mau bagaimanapun mati, saudara. Kalau eksekusi hukuman mati, tanggal dan jamnya bisa di scheduling. Tapi kalau kematian saudara, eksekusi kita tidak pernah kita tahu kapan dan di mana. Tolong ini diingat dengan sangat serius. Harus diingat terus. Cuman saya tidak mau berkutat di sini. Tapi ini penting. Ingat terus, jangan lupa. Kalau Anda tidak mengingatnya, Anda cenderung ceroboh. Dunia yang dimiliki manusia hari ini sebenarnya bukanlah dunia yang disetting oleh Tuhan. Bukan dunia yang dirancang oleh Tuhan. Bukan dunia macam ini, saudaraku. Coba yang ditunggu manusia itu 3. 1, masalah. Mesti ada masalah. Coba renungkan, seberapa senangnya orang hidup, seberapa nikmatnya orang punya rumah mewah, mobil bagus, perhiasan, tampil cantik atau apapun. Tunggu, mesti ada masalah. Yang kedua, sakit penyakit. Yang ketiga, kematian. Nggak bisa enggak. Berpikirlah realistis, saudaraku. Bukan kehidupan seperti ini sebenarnya dirancang oleh Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu melewati hari-hari hidup yang tanpa masalah, ekonomi baik, ya, lingkungan menyenangkan, mungkin Bapak Ibu seperti yang dikatakan Tuhan, bukan saya, Anda lebih sukar masuk surga. Anda lebih sukar masuk surga. Anda tidak menginginkan dunia lain karena Anda merasa bahwa dunia hari ini sudah memuaskan. Tapi ingat, memuaskan bagaimanapun tidak lebih 70-80 tahun. Eksekusi akan tiba pada waktunya. Katakan amin. Nah, kalau orang hidup di satu wilayah konflik, daerah perang, sering kena bencana, orang lebih menghayati betapa sulitnya hidup dan akan lebih mudah untuk mengharapkan dunia lain yang lebih baik. Dan orang begini lebih mudah masuk kerajaan surga. Tetapi seharusnya, saudaraku, tidak harus hidup di daerah konflik, tidak harus hidup di daerah yang penuh bencana. Kita baru merenungkan hal ini. Kita yang bijaksana, kita harus merenungkan hal ini dengan serius. Amin. Dan saya tidak akan berhenti mengarahkan saudara untuk memikirkan hal ini. Ini sangat fundamental dan sangat prinsip. Dunia seperti ini bukanlah dunia yang dirancang oleh Tuhan. Tuhan merancang dunia yang sempurna, ya, maksudnya birunya langit, hijaunya hutan, ya, biru muda lautan, gunung, itu harmoni warna yang luar biasa. Ngarai, air terjun, itu semua lukisan Tuhan yang sempurna, saudara. Siklus alam, siklus hewan, itu sudah sempurna. Metabolisme tubuh, ini sempurna. Yang Tuhan katakan sungguh amat baik. Ini tatanan atau order dari Tuhan yang sempurna. Yang saya yakini, dan sudah saya jelaskan, bukan hanya menyangkut bumi kita, tapi juga pasti seluruh jagat raya. Karena Allah itu mono, tunggal. Tidak mungkin hukum itu dualisme. Planet kita tidak mungkin, planet bumi ini tidak mungkin terpisah dari planet lain. Planet lain tidak mungkin terpisah dari matahari. Matahari kita ini, solar system ini tidak mungkin terpisah dari matahari yang lain. Matahari yang lain ini tidak mungkin terpisah dengan sekian miliar matahari di galaksi Milky Way. Galaksi Milky Way tidak mungkin terpisah dari galaksi Andromeda dan galaksi-galaksi yang lain. Semua pasti merupakan perpaduan yang sempurna. Dan Tuhan mengatakan, sungguh amat baik. Allah menciptakan dunia ini sempurna untuk dinikmati. Satu hal yang Tuhan kehendaki, makhluk manusia yang diciptakan serupa, segambar dengan dirinya, harus hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Harus hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dan itu sebenarnya bisa tidak sulit kalau manusia mau. Jadi makhluk yang diciptakan Tuhan haruslah makhluk
yang memiliki moral seperti moral Allah, yang segala tindakannya tidak melukai hati Allah. Anda melihat setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Kain? Membunuh adiknya Habil. Kalau hidup seperti ini teruskan, nggak diakhiri, celaka manusia, saudara. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, Adam itu dirancang oleh Tuhan menjadi nenek moyang dari semua manusia. Dan diharapkan mestinya Adam, saudaraku, itu menjadi makhluk yang kemudian akan menjadi makhluk yang kemudian akan menjadi teladan dari semua makhluk yang ada. Dan seterusnya, ya. Besar tanggung jawab Adam itu, saudaraku. Dia harus menjadi makhluk yang memiliki ketertundukan kepada Tuhan, yang tindakannya turut sesuai dengan kehendak Allah. Dia tidak boleh beranak cucu sebelum dia sukses. Makanya kalau ada pertanyaan mengapa Adam bersetubuh setelah jatuh dalam dosa, iya, dia tidak boleh punya keturunan sebelum dia berhasil. Sebelum dia berhasil sukses, dia tidak boleh beranak. Sebab tidak ada pokok keselamatan, tidak ada teladan yang akan diteladani menjadi makhluk-makhluk manusia yang memenuhi bumi ini. Sayang Adam gagal, saudaraku sekalian. Sayang Adam gagal. Kalau kita membaca kitab Kejadian, saudara menemukan adanya buah pengetahuan yang baik dan jahat, Kejadian pasal 2. Mari kita buka. Kejadian pasal 2, 16-17. Bapak Ibu ikuti terus pembahasan saya, karena ini khotbah yang kelima. Pasti isinya saya kuasai betul, cuman sulit menjelaskannya kepada saudara. Kejadian pasal 2, 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu, saya pernah menyinggung dan saya mengulangi lagi, mungkin banyak yang tidak dengar atau tidak jelas. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini hanya simbol. Ini bukan real buah. Kalau itu real buah, Alkitab jadi mitos. Alkitab jadi mitos. Seperti buku-buku mitos agama lain, saudara. Memahami kitab Kejadian harus memahaminya dengan cerdas atau dengan dewasa. Kalau Bapak Ibu menangkap kisah ini seperti waktu kita masih sekolah minggu, ya enggak apa-apa kalau Bapak Ibu masih mau begitu. Tetapi kalau kita mau dewasa, harus memahami dengan pikiran yang dewasa, saudara. Bapak Ibu harus ingat bahwa kitab Kejadian ini termasuk 5 kitab Taurat, Pentateuch, yang ditulis oleh Musa sekitar tahun 1440 sebelum Masehi. Itu ditulis untuk bangsa budak yang sudah 430 tahun sebagai bangsa budak. 6-7 generasi sebagai bangsa budak yang sangat tidak educated, tidak berpendidikan. Ya. Jadi pesan itu harus disampaikan sesederhana mungkin supaya maknanya mereka bisa tangkap. Bahwa pemberontakan kepada Allah mendatangkan bencana, titik. Tetapi kita kan harus melihat itu dengan kacamata lebih cerdas, karena kita sudah punya kitab Kejadian sampai Wahyu. Di Korintus Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdaya oleh ular. Tidak mungkin toh buah dimakan lalu mata, kok telanjang kita ya? Itu mitos. Kalau makanan masuk perut, betul? Tapi kalau sesuatu yang masuk telinga, masuk mata, masuk pikiran. Jadi pohon itu sebenarnya menunjuk kepada satu understanding atau pengertian, atau sebuah ajaran, atau filsafat. Namanya saja pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Itu mengandung pesan, bukan sekedar sebutan. Misalnya buah rambutan, buah mangga, cukup sebutan. Buah rambutan bentuknya ada rambut-rambutnya, kan gitu, saudara.
durian, mangga, pera, begitu saudara. Kalau buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, itu mengandung pesan kalimat itu. Misalnya ada buah namanya bangun tidur pagi masih ngantuk. Kira-kira buah apa itu? Buah kurang tidur saudara. Ya kan? Masuk di mulut, lalu mata terbuka. Telanjang. Tidak mungkin itu mulut sini. Itu pasti mata atau telinga. Karena itu membangun understanding. Kok masuk mulut lihat orang telanjang? Sebelumnya belum telanjang, memangnya ada Nanawa. Dan ada Nanawa juga sudah telanjang. Ada Nanawa sudah telanjang. Kok nggak sadar? Karena understandingnya pada waktu sebelum bersalah itu, understandingnya benar. Setelah bersalah, understandingnya rusak. Waktu kita kecil umur 4-5 tahun, rasanya dulu umur 6 tahun kita mandi bareng laki perempuan belum malu ya. Sekarang kan umur 3-4 tahun mandi bareng udah malu. Dulu waktu kita kecil, kita dengan ponakan, dengan saudara kita mandi satu bak. Wah, rame-rame, kita nggak malu. Dia bilang gini, Mami, kenapa buyungnya beda ya? Nggak malu, tapi begitu umur 10 tahun, mandi bareng bisa? Nggak bisa, padahal tidak berubah, betul nggak? Kok malu? Understanding. Jadi manusia pertama itu saudara, manusia yang harus memilih apakah dia dipimpin oleh roh Allah atau roh bukan dari Allah. Siapa yang dia dengar? Apakahnya jiwanya diisi oleh kebenaran Tuhan atau jiwanya diisi oleh sumber lain? Itu manusia pertama yang digambarkan dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Untuk memverifikasi ini atau menegaskan hal ini, Bapak Ibu kalau membaca kitab Kejadian pasal 6, ternyata roh Allah itu masih menghinggapi keturunan Set. Jadi roh Allah itu masih memimpin manusia sampai kemudian keturunan Set kawin campur dengan keturunan Kain yang disebut anak-anak manusia. Ada anak Allah kawin campur dengan anak-anak manusia. Mau dibaca? Baca dulu deh Kejadian 6. Anda tahu. Saya sudah katakan, saya menjelaskan hal yang sulit. Nanti kita kembali ke eksekusi tadi. Nggak mungkin saya nggak kembali. Oke? Terus baca. Pokoknya Anda mesti perhatikan terus saya ngomong apa. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Saya sudah membuktikan bahwa anak Allah ini keturunan Set, anak-anak manusia ini keturunan Kain. Ada 9 alasan, saya sudah 9 alasan. Pengertian Nephilim itu bukan pengertian secara fisik, tapi besar dalam kejahatan. Jadi tidak usah didebatkan. Ada orang mengajak debat, capek loh. Mesti dengerin khotbah saya, ada 9 kira-kira alasan. Ini anak manusia adalah keturunan Kain. Kalau anak Allah keturunan Set. Anak Allah artinya orang yang dipimpin roh Allah. Oh itu malaikat. Tidak mungkin malaikat tidak pernah Alkitab mencatat struktur tubuh malaikat bisa menghamili manusia. Wah kalau saya bisa kacau. Tuhan itu tertib sekali. Malaikat itu roh-roh yang melayani. Roh. Oh masih nekat bandel. Tapi keluar dari batas-batasnya Pak dalam kitab Yudas. Enggak, batas itu bukan batas dalam arti fisik, batas kekuasaan. Wah, pokoknya percaya dah. Itu keturunan Kain dan keturunan Set campur. Teruskan. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Terus? Siapa saja yang disukai mereka. Ya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi selama itu bersama dengan mereka. Sekalipun manusia sudah tidak mencapai target kesucian yang Allah kehendaki, roh itu masih menyertai. Terus? Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120. Betul ya? Ini saudara. Jadi sebenarnya Adam itu kalau mengikuti pimpinan roh Tuhan, itu akan mencapai satu level di mana dia bisa sepikiran, seperasaan dengan Allah. Punya standar moral yang tinggi seperti standar moralnya Tuhan. Tapi gagal.
Dia makan buah itu. Ingat, bukan ini, tapi di sini. Sehingga tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Tidak bisa menjadi makhluk yang menghuni bumi dan menciptakan kebahagiaan. Tidak bisa. Maka Adam, ya udah, harus keluar dari Taman Eden. Harus diusir, saudaraku. Nah, kenapa kemudian Adam bersetubuh setelah jatuh dalam dosa? Ya, karena sudah gagal menjadi yang namanya pokok keselamatan atau aitios atau komposer, penggubah. Dia gagal jadi penggubah. Maka dia harus menikah. Nanti anak cucunya, ya, itu ada satu yang akan melahirkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 5 dari ayat yang ke-7. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus sebagai hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. ya, yang menyelamatkannya dari maut. Kalau tidak binasa dia. Terus? Dan karena kesalehannya, Karena kesalehannya, bukan karena dia anak. Terus? Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Sekalipun dia adalah Allah anak, maksudnya, Ia telah belajar menjadi taat dari apa dideritanya. dari apa yang telah dideritanya. Terus? Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan, Setelah ia mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan yang ia menjadi pokok keselamatan abadi, pokok keselamatan, bagi semua orang yang taat kepadanya. ya, pokok keselamatan, aitios. Bapak Ibu, perhatikan saya. Pokok keselamatan bagi orang yang taat. Taat bukan untuk semua orang yang taat. Sebenarnya ini artinya penggubah. Komposer dalam bahasa Inggrisnya, penggubah. Penggubah. Sebenarnya penggubah pertama itu Adam. Adam yang harus berhasil dulu menampilkan satu kehidupan yang taat kepada Bapa di surga, sepikiran, seperasaan dengan Allah. Dunia ini tidak membutuhkan hukum sebenarnya. Tidak membutuhkan peraturan, tidak membutuhkan syariat. Tetapi setiap insan memiliki karakter moral seperti Allah. Dan semua bisa berjalan sempurnanya. Mestinya begitu. Dan itu yang dirancang oleh Tuhan. Itu yang dirancang Tuhan. Allah menciptakan bumi yang sempurna ini. Bumi dengan segala planet dan jagat raya yang tanpa batas. Dengan hukum yang sangat sempurna. Dan makhluk yang hidup di dalamnya haruslah makhluk yang bisa didominasi oleh Tuhan. Dibawahi oleh Allah. Sepikiran, seperasaan dengan Allah. Tidak perlu dibawahi oleh satu institusi hukum atau apa. Tapi dibawahi oleh Allah sendiri. Karena manusia sepikiran, seperasaan dengan Allah. Dan segala tindakannya tidak akan melukai orang lain. Setuju? Amin. Makanya begitu jatuh dalam dosa, lihat Kain mulai bunuh adiknya. Kenapa dosa pertama itu muncul? Oh, itu luar biasa ternyata. Kenapa nggak dosa yang lain, mencuri atau apa? Tindakan yang melukai orang lain. Nanti saya jelaskan kepada saudara, yang masuk dunia akan datang orang-orang yang tidak bisa melukai orang lain. Kalau Anda masih melukai sesama, Anda akan masuk. Biar orang Kristen, Anda tidak akan masuk. Oke, kita teruskan. Karena Adam gagal, maka Tuhan Yesuslah yang menggantikan. Amin. Jadi ketika Adam sampai pada satu level yang tidak bisa lagi menjadi manusia idaman Tuhan, sampai satu level di mana Adam tidak bisa menjadi manusia idaman, Tuhan cut, nggak bisa. Lalu harus dimatiin, harus mati. Mati itu sebenarnya bukan hukuman, saudara. Tadi saya sudah pinjam ya kata hukuman. Mati itu bukan hukuman, mati itu solusi. Kalau manusia tidak mati, bahaya. Dia harus dimatikan. Kalau manusia tidak mati, celaka. Tidak ada pengharapan. Tuhan itu luar biasa loh. Kematian itu solusi, saudara. Saudara pasti baru dengar hal-hal begini nih. Pasti. Tapi saudara biar pintar saya kasih tahu. Alkitab itu mengagumkan. Ketika manusia mati, dia masih akan masuk yang namanya penghakiman. Penghakiman.
penghakiman. Kalau sudah masuk penghakiman, masih ada kemungkinan hidup atau api kekal. Kalau orang tanya, mengapa manusia harus mati? Jawab umum yang kita dengar adalah karena manusia jatuh dalam dosa. Oh ya benar. Kausalitas atau penyebabnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Tapi kenapa mesti mati? Kenapa mesti mati? Kenapa enggak cara lain? Seperti begini, tidak mengerjakan PR. Maka si Badu harus berdiri di depan kelas, pegang telinganya dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kok mesti harus pegang telinganya? Kenapa enggak cuci? Misalnya cuci karpet kelas sekolah, ngepel aula, tidak. Sama, kenapa harus mati? Supaya manusia tahu hidup itu bernilai. Hidup itu berarti. Kenapa manusia harus mati? Supaya manusia tahu hidup itu berarti atau bernilai. Saya tahu, Anda ada yang bingung, kok begitu? Ya, supaya hidup bernilai. Hidup itu bernilai. Allah menciptakan manusia dengan kehidupan ini bernilai. Dan ketika manusia memerintah harus mati. Dengan kematian maka ada penghakiman. Dengan penghakiman ada kemungkinan hidup lagi. Kan hidup itu berarti. Kalau manusia tidak mati, bahaya. Dia seperti iblis. Makanya di dalam kitab Kejadian pasal 3, Allah berkata begini, sekarang manusia sudah seperti salah satu di antara kita, tahu apa yang baik dan jahat. Betul nggak? Sekarang jangan mereka petik pohon kehidupan, nanti hidup terus. Kan gitu kan? Masuk makan pohon kehidupan lalu hidup terus. Gimana sih? Makanya itu simbol, nggak mungkin persis. Maksudnya, seperti Lucifer tahu apa yang baik dalam kesadaran penuh dan tidak pernah bisa mati, nggak ada pengampunan. Terus hidup sampai kematian kedua, lautan api. Manusia tidak, hanya kematian yang pertama dan masih ada peluang. Apakah dia masuk kematian yang kedua, neraka, atau masih hidup lagi di dunia yang akan datang. Nah, kenapa ada kematian? Karena hidup itu berarti. Hukuman pun adalah solusi. Kematian itu solusi, Pak. Itu hebatnya Tuhan. Hukuman itu solusi loh. Tapi kalau nanti maut, neraka, nah itu hukuman abadi. Bapak Ibu harus bisa membedakan bahwa kematian Kejadian pasal 3 atau Kejadian pasal 2, engkau makan buah itu kamu akan mati. Itu nggak sama dengan Roma 6:23. Upah dosa adalah maut. Itu different. Kalau maut itu berarti terpisah dari Allah selama-lamanya. Kalau mati belum itu maut. Karena orang mati masih harus dihakimi. Dia bisa masuk maut atau tidak. Nah, saya teruskan. Harus ada kematian supaya ada penghakiman. Tetapi tidak akan ada penghakiman kalau Tuhan tidak mati di kayu salib. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Manusia harus mati supaya ada kesempatan untuk hidup lagi lewat penghakiman. Tetapi tidak akan ada penghakiman kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak memikul semua dosa manusia tanpa rem, semua manusia meluncur masuk neraka. Kalau tidak ada kematian Tuhan Yesus di kayu salib, semua manusia akan meluncur menuju ke api kekal tanpa ada rem. Sebab tidak ada memikul dosa. Nih Bapak Ibu, semua manusia telah berdosa, memberontak kepada Allah. Bapak Ibu dengar, Tuhan itu, Anda mesti tahu ya, amin, mau dengar? Tuhan itu otoriter, Tuhan itu absolut, Tuhan itu semau kui, Tuhan itu suka-suka sendiri. Ingat, jangan anggap remeh Tuhan. Ada mahasiswa yang bilang ini, Pak, Tuhan itu kayak autis ya. Saya jawab ya. Anak autis itu nggak bisa dimengerti, nggak bisa dipahami karena punya dunia sendiri. Tapi kalau kamu ngerti dunianya, kamu nggak autis. Anak itu nggak autis karena kau pahami dia. Awal seperti autis ya, just like, but not real autis. Tuhan itu punya kebijaksanaan. Tuhan itu mau manusia tunduk. Apa yang dia ingini dituruti. Bukan disupkan pada hukum. Amin.
Jadi kalau manusia tidak mencapai standar, neraka. Tapi baik Pak, neraka. Karena yang dikehendaki Allah itu sempurna. Nah padahal semua manusia telah berdosa. Roma 3:23. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dan dosa di situ meleset. Kata dosa di Roma 3:23 itu bukan kata-kata yang fatalistik. Ada kata yang fatalistik seperti Paulos, kakos, parabasis, adikia, artinya kejahatan, pemberontakan. Hanya digunakan kata hamartano, hamartia, artinya meleset. Itu betul. Anda pasti nggak percaya itu kalimat itu, tapi itu begitu ayat Alkitab. Artinya itu meleset, Pak. Sedangkan kata meleset secara etimologi, tahu ya, asal usul kata. Kata hamartia itu nggak ada unsur kejahatan, hanya meleset. Apa nggak konyol itu Alkitab? Tidak. Sebab semua manusia telah meleset. Tuhan maunya tepat. Kalau meleset, semua mesti masuk neraka. Nah di sini Tuhan luar biasa. Tuhan mencegah. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memikul semua dosa manusia dengan salib. Saya mau tegaskan, dan saya ngomong ini tegas, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk semua dosa. Semua dosa manusia, bukan sebagian manusia. Kalau sebagian manusia itu betul-betul jahat. Anak yang baru lahir dan tidak tahu apa-apa, sudah mewarisi dosa dan hidup di bawah bayang-bayang maut. Kalau dia lahir di lingkungan orang beragama yang baik, dia bisa jadi orang baik. Kalau lahir di kalangan pelacuran, prostitusi, digiring ke api kekal. Umur 13 tahun ketabrak mobil, mati selama-lamanya di neraka. Macam apa? Betul nggak? Aduh Pak, Bu, saya dalami kebenaran ini. Tidak begitu Pak. Semua dosa dunia dipikul oleh Tuhan Yesus. Semua meleset, tapi Tuhan Yesus tidak meleset. Dia tidak boleh meleset sama sekali. Dia bisa menggantikan tempat kita. Aku nggak meleset, baik Bapakku pikul semua salahnya. Sekarang Tuhan Yesus yang berhak mengatakan itu boleh masuk dunia akan datang. Itu nggak boleh. Tuhan Yesus yang berhak menghakimi. Karena Tuhan yang membeli semua. Amin. Tidak langsung semua masuk surga, enggak. Tuhan masih menghakimi. Maka Alkitab penuh dengan ayat yang mengatakan semua orang dihakimi menurut perbuatan. Nah di Matius 25. Matius 25 ayat 25 sampai 46. Jangan menambahi Alkitab, jangan mengurangi. Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan? Ketika aku lapar, kau berikan makan. Ketika aku haus, kau berikan minum. Ketika aku bertelanjang, kau kasih aku pakaian. Masuk kemuliaan Bapakku. Itu bukan dihakimi menurut iman, menurut perbuatan. Nah para teolog-teolog dulu, termasuk saya, nyerang begini. Ini maksudnya untuk orang Kristen, bukan orang non-Kristen. Nggak ada itu ayat untuk orang non-Kristen. Nggak ada itu ayat untuk orang Kristen nggak ada. Untuk semua orang. Pokoknya apa yang kamu perbuat tuh saudaramu yang membutuhkan pertolongan. Betul? Jangan nambah, jangan ngurangi bro. Lalu kita nyerangnya begini. Biar dia berbuat baik, dia pasti punya dosa juga. Oh iya, nggak ada orang yang nggak berdosa. Tapi Tuhan yang pikul semua. Amin. Sudah selesai dipikul. Saya mau tanya, Abraham kira-kira masuk surga nggak? Pasal kita nggak, Abraham gundiknya banyak. Daud masuk surga nggak Daud? Istrinya 5, belum gundik-gundiknya. Salomo nggak jelas. Itu terlalu banyak soalnya bininya. Bininya 700, gundiknya 300, ceceng. Zamannya Salomo banyak orang patah hati, dia main pungut. Wanita cantik sampai orang pada patah hati diambilin dia, betul nggak? Kalau Salomo saya tidak bisa jamin surga atau neraka, tapi kalau saya jujur ngomong, kayaknya surga juga. Enak dong Pak. Iya kan mereka tidak punya standar perjanjian baru bro. Nanti saya kan ngomong soal begini ya. Jadi perbuatan baik. Ayub bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Surga nggak kira-kira? Surga itu apa dulu? Nah saya kasih tahu, surga itu kehidupan seperti bumi ini. Yang diulang lagi. Ada budaya, teknologi, seni, kebersamaan. Semua diulang. Nah saudaraku sekalian, Tuhan Yesus yang menentukan ini selamat, ini binasa. Dari perbuatan makar tadi saya katakan,
Orang yang menyakiti, melukai sesamanya, tidak mungkin masuk surga. Tapi orang memperhatikan sesamanya akan masuk dunia akan datang, atau surga. Tetapi hanya sebagai anggota masyarakat. Katakan amin. Amin. Anggota masyarakat, saudaraku. Apa bedanya dengan orang Kristen? Siap saya ngomong? Kalau Adam kan mestinya jadi aitios. Halo, amin. Aitios itu penggubah atau komposer. Dia boleh punya anak setelah berhasil menjadi sosok yang bisa diteladani. Amin. Tapi Adam gagal, betul? Sekarang siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, Adam jadi sempurna, anaknya sempurna, jadi didik anaknya, terus didik anaknya. Ada pendidikan nggak? Pasti ada. Nggak mungkin cepat lahir lalu jadi sempurna, betul? Kalau lingkungan semua baik, tidak ada kodrat dosa, semua jadi sempurna. Nggak ada maling, nggak ada copet, nggak ada pemerkosaan di angkot, nggak ada. Halo, amin. Semua indah banget, tapi itu gagal. Udah jangan mimpi lah. Dunia ini udah nggak bisa diharapkan. Nah sekarang Tuhan Yesus juga multi level. Kayak multi level kan tadi, 12 murid. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini mati. Lalu dia memuridkan, jadikan semua bangsa muridku. Nah inilah yang akan mencontoh aitios, yang taat kepadanya. Amin. Amin. Nah kalau bumi ini dimulai dari seorang Adam, lalu punya anak, tetapi di kerajaan surga itu dimulai banyak orang. Jebret langsung banyak. Dan orang-orang yang masuk dunia akan datang nanti tidak semua sempurna. Kalau hanya orang berbuat baik, dihakimi menurut perbuatan baik lalu masuk dunia akan datang, sempurna nggak saudara? Tidak. Makanya ada pemerintahan. Alkitab katakan dia akan memerintah dengan gada besi. Gada besi itu sebenarnya gadanya gembala. Kekerasan tanpa melukai, ketegasan tanpa melukai. Tetapi dibutuhkan bukan seorang Yesus yang jadi aitios. Harus ada banyak orang yang bisa memerintah, mengatur, dan jadi teladan. Corpus delicti, yang memerintah sekian banyak orang yang belum sempurna. Itulah sebabnya jumlahnya harus cukup baru Tuhan datang. Jadi menjadi orang Kristen, Pak, itu harus jadi kayak aitios ini. Kalau enggak, jangan jadi Kristen. Dan jangan mengkristenkan orang. Buat apa dia jadi Kristen kalau tidak menjadi seperti Kristus? Di satu pertemuan para pengusaha di satu makan bersama, satu meja tapi banyak orang, saya duduk di tengah. Lalu ada seorang pengusaha bilang gini, Pak, orang tua nenek moyang kami ini gimana ya Pak, nanti masuk neraka semua, nggak kenal Yesus. Mereka pada orang-orang baik loh Pak. Oh gitu. Saya mau menjawab, lalu ada pendeta yang nggak disuruh jawab dan jawab. Dia ambil satu tisu, diangkat begini, ini putih nggak? Pengusaha-pengusaha ini bilang, putih Pak. Oh putih. Itu ya. Dia ambil kertas putih, yang lebih putih. Ini putih nggak? Putih. Kamu bilang ini putih kan? Sebenarnya nggak putih kan? Iya. Oh iya, harus semua diem. Dalam hati saya, apple to apple dengan apple to mangga. Itu kan mengesankan bahwa orang-orang mereka, semua orang Buddha sebelum kenal Tuhan Yesus dan nenek moyangnya itu kan masuk neraka. Karena tidak putih. Putihnya Tuhan Yesus itu putihnya yang dituntut untuk kita. Mereka dihakimi menurut perbuatan. Putihnya putih standar mereka, apple to apple, mangga to mangga. Jangan apple to mangga, different. Jadi mereka tuh bisa masuk dunia akan datang, bisa. Tapi tidak bisa di corpus delicti atau tidak bisa menjadi orang-orang yang memerintah dan jadi aitios yang dicontoh oleh banyak orang. Makanya kita jangan mengkristenkan orang, bro. Jangan buat orang yang masuk Kristen. Boh, iya nak. Boh percaya Yesus nggak? Percaya nak. Wah kalau cuma percaya gitu nggak selamat, Boh mesti ke gereja. Iya deh percaya aja. Boh mah nggak masuk surga. Ya, Papa juga mau ke gereja, tapi Papa kan juga punya kepercayaan. Gimana tuh? Tapi Papa itu nyembah meja abu itu berhala loh, Boh. Bisa dikatakan berhala kalau dia kenal Allah yang benar. Kalau dia mempelai Tuhan. Anda dikatakan selingkuh kalau sudah punya pasangan hidup, betul nggak? Nangkep? Nggak bisa Anda mengatakan orang itu selingkuh.
Kan kita paling benci dengan penyembah berhala kan? Tahu? Penyembah berhala dibenci. Konteksnya itu kalau Israel menyembah berhala sudah punya Yahweh, bahaya. Orang Kristen sudah punya Tuhan Yesus sebagai mempelai wanita, lalu kedukun, bahaya. Tapi kalau orang nggak ngerti apa-apa, dia pikir meja abu itu dia menghormati nenek moyang atau Allahnya. Bagaimana kita bisa menyalahkan? Dan tidak ada itu firman yang mengatakan bahwa orang dihakimi menurut iman. Lewat perbuatan. Memang ada berhala yang membuat orang jadi jahat. Menurut kita loh ya, berhala di luar Yesus maksudnya. Tapi ada penyembahan yang tidak membuat orang jadi jahat. Yang dihakimi itu perbuatannya, bukan cara ibadahnya. Ini kalau ngomong gini mungkin pendeta-pendeta. Karena ada keselamatan di luar Kristus. Saya jawab, tidak ada keselamatan di luar Kristus, tahu? Hanya Yesus yang memikul dosa manusia. Bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang di dalamnya manusia selamat. Amin. Nanti kalau ada orang berteriak begitu, kasih tahu Pak Elas yang ngajarin begitu. Karena sudah di SMS-in orang. Orang melakukan ajaran keselamatan Bapak karena ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada. Siapa yang bilang ada? Tetapi ada keselamatan di luar Kristen. Kalau keselamatan itu hanya masuk dunia yang akan datang. Tapi kalau dikembalikan ke rancangan semula, nggak ada keselamatan di luar Kristen. Orang bisa dikembalikan ke rancangan semula itu hanya lewat kehidupan Kristiani yang benar. Tapi kalau hanya masuk dunia akan datang, yakni menurut perbuatan, itu bisa di luar Kristen. Makanya biar you Kristen, kalau kelakuanmu berantakan, Tuhan akan buang kamu juga. Aku sudah mengusir setan demi namamu dan mengenal mujizat. Ini pasti pendeta ini. Ada nggak pendeta lebih jahat dari jemaat? Ada. Ada nggak orang Kristen lebih jahat dari orang non Kristen? Banyak. Begitu dilihat, biar you Kristen, perbuatanmu membuktikan imanmu. Jadi Kristen itu berat, Pak. Jadi kalau kita ketemu orang beragama lain, jangan membuat mereka memusuhi Tuhan Yesus. Ingat, yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Perbuatan baik kamu akan menyelamatkan orang. Minimal masuk dunia akan datang. Pembantu rumah tangga nggak pernah jadi Kristen, Pak. Tapi bantu nyonyanya, melayani nyonyanya, anak-anak dirawat sampai tua, dibawa ke panti jompo, nggak pernah Kristen karena merasa dia punya agama. Menurut saya nggak gampang dia masuk neraka. Tapi dia mendengar Injil, dia tidak mendengar Injil dengan benar. Apalagi kalau nyonya tuannya tidak memberi contoh, makin dia tidak jadi Kristen. Dia lihat Kristen cibangan begitu. Bagaimana dia masuk Kristen? Nggak bisa disalahkan. Orang yang tidak mendengar Injil atau mendengar Injil yang salah, sama artinya. Dia mendengar, Pak. Gimana mendengarnya? Saya kasih tahu ya, ketika Tuhan berkata apa yang tidak melawan kamu di pihak kamu, itu di Israel pada waktu Yesus mengajar, betul nggak? Di tengah-tengah dia mungkin mujizat, orang nggak percaya, tapi tidak melawan murid-muridnya. Dia di pihak kamu, nak, betul nggak? Apalagi sekarang ada orang di atas gunung, di mana-mana orang baik-baik, yang kalau kita tersesat di hutan, dia masih bilang, mari Om, mampir ke rumah kasih minum, saya antar Om, kita kasih duit, nggak usah Om, nggak enak, tuh. Masuk neraka yang begini, lu nggak belajar Alkitab loh. Belajar sekilas-sekilas kata orang, lu nggak belajar dengan benar. Jadi Kristen itu jadi berat, Pak. Ngajar begini juga jadi berat. Akhirnya kan orang menuntut. Sekarang Pak Eras macam apa? Lah, setengah mati juga saya. Kalau cuma jadi sarjana teologi, master doktor teologi masih bisa. Tapi kalau untuk menjadi korpus delikti ini, mencontoh Yesus, wah buset. Saya juga manusia punya daging. Bertarung dengan daging saya. Tapi saya tahu bahwa nggak ada pilihan lain. Aku manusia yang dilahirkan oleh Adam, bukan oleh Ucok atau Marihot. Oleh Adam. Dan aku harus mati. Ada eksekusi yang pasti. Tetapi di balik kematian, Allah menyediakan bagiku dunia lain yang lebih baik. Kalau jadi orang Kristen ya, hidup ini bukan untuk berumah tangga, bukan untuk berkarir, untuk sukses ini sesuatu. Hidup ini hanya untuk menjadi segambaran dengan anak Allah. Anda menghormati orang tua, belum tentu menghormati Tuhan. Tapi kalau Anda menghormati Tuhan, pasti menghormati orang tua. Anda membangun rumah tangga yang bahagia, belum tentu membangun kerajaan Allah. Tapi kalau Anda membangun kerajaan Allah, pasti membangun rumah tangga yang bahagia. Makanya gini loh saudara, saya suka mendengar ya, orang bikin seminar bagaimana jadi wanita yang cerdas, pria yang bijaksana, terus rumah tangga yang bahagia. Bagus. Bukan nggak boleh, bagus. Tapi saya khawatir meleset.
Kerajaannya itu adalah rumah tangganya itu. Keberhasilannya itulah tujuannya. Tuhan jadi suplemen atau supporter atau pendamping atau pendukung. Itu yang salah. Dan melesetnya itu tipis. GSD, geser 1 derajat. Itu kalau nggak pinter-pinter nggak ngelihat, Pak. Paham nggak maksudnya? Wah, dengan bangganya kita mau jadikan Anda wanita yang cerdas, pria yang tulen. Kenapa jadi pria yang tulen? Yang tulen itu gimana? Dasarnya apa? Dia harus mendengar firman ini dulu. Sehingga orientasinya pasti langit baru, bumi baru, nggak dunia hari ini. Saya masih melihat begitu banyak itu orang yang kayak udah pinter gimana, you masih meleset, bro. 1 derajat bergeser itu ujungnya jauh. Waduh, banyak. Kita bikin seminar, couple meeting, wanita keluarga yang bahagia. Udah, ayo dikumpulin. Kalau di rumah tangga itu harus gini, harus gini, harus gitu. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi landasan ini harus tahu dulu. What is the reason we live? You jadi Kristen itu jadi korpus delikti, jadi Kristen itu jadi perwira tinggi kerajaan Allah, bukan berumah tangga. Jadi salah dong Pak rumah tangga, enggak. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Hidup kita jadi berat. Tapi kita memang mengumpulkan harta di surga. Bukan tidak menghargai rumah tangga, bukan nggak menghargai keberhasilan bisnis atau karir. Itu nothing, Pak. Yang penting bagaimana kita menjadi manusia segambar dengan Allah. Sehingga di dunia akan datang Anda bisa memerintah bersama Tuhan Yesus. Anda jadi contoh. Kalau tadinya banyak perlu Adam punya anak-anak yang mencontoh Adam. Jadi yang dibutuhkan harus banyak seperti Yesus. Dan Anda termasuk yang disetting untuk itu. Mau nggak masalahnya? Nggak ada masalah besar dalam hidup ini kecuali Anda tidak mau segambar dengan Allah. Yang mau aja setengah mati, yang mau aja kita nggak jadi loh, bro. Jangan malas. Amin. Nggak pernah nyampe Pak. Jadi kalau kita ke gereja ini mikir yang begini. Nanti saya ulangi terus. Jangan sombong, you are nothing. You mau kaya, you mau hebat, you are nothing. You itu nggak ada apa-apanya. Pak, Anda pernah lihat keluarga yang paling bahagia di dunia ini? Coba lihat yang mana? Saya mau tahu. Saya mau tanya. Saudara pernah keluar rumah tangga? Gua mau lihat siapa dia. Pernah coba pikirin, pernah ada rumah tangga bahagia? Bahagia banget, coba. Ada nggak? Ada. Seberapa dia bahagia? Nanti berapa tahun lagi anaknya salah pilih, berapa tahun lagi cucunya kena narkoba, betul nggak? Betul nggak? Coba saya mau lihat, siapa menurut saudara orang paling sukses dalam karir jadi kaya raya? Seberapa dia kayanya, seberapa dia bahagia? Ini realistis loh. Coba. Oke, kalau Anda mengidamkan penampilan yang cantik, Anda pernah ketemu orang yang paling cantik, yang Anda anggap paling cantik, mukanya seperti Barbie. Sekarang ada model itu, orang berhias kayak Barbie sampai dipoles-poles kayak Barbie. Anda pernah ketemu orang paling cantik? Lalu gimana hidupnya? Seberapa senangnya? Li Xingxia, Chung Chuhung, Li Shuling, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe. Siapa? Lalu gimana akhir hidupnya? Coba. Sekarang orang paling ganteng Elvis Presley. Siapa lagi? Richard Gere. Coba sekarang seberapa sih hebatnya hidup ini? Coba realistis deh. Nggak istimewa. Sebenarnya banyak hal yang saudara harus tahu lewat firman yang saya sampaikan ini. Salam berkati. Amin.